Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kedua mempelai dan Bella, keluarga besar dari Vendam Bella yang berbahagia. Saya ingin mengawali homili hari ini dengan
satu kisah yang judulnya Cinta Kasih di Hati Manusia. Konon diceritakan seorang malaikat Tuhan dihukum oleh Allah dan dilemparkan ke bumi akibat tidak menuruti perintah Allah untuk mencabut nyawa seseorang. Malaikat itu namanya Mikael. Kemudian Tuhan meminta kepada malaikat itu untuk mempelajari 3 kebenaran sampai ia menemukannya. Kebenaran pertama, apakah yang hidup dalam hati manusia? Kebenaran kedua, apa yang tak diizinkan pada manusia? Kebenaran ketiga, apa yang paling diperlukan manusia? Ketika malaikat itu jatuh ke bumi, dia berada di dekat sebuah gereja dan dia mengalami kedinginan. Kemudian ada seorang miskin yang namanya Simon menemukan dia dan membawanya pulang ke rumah. Tetapi istrinya, Matrena, marah-marah dan hendak mengusir dia. Saat itu, sang malaikat melihat bahwa maut ada di belakang Matrena. Seandainya ia jadi mengusir malaikat itu, ia pasti akan mati malam itu juga. Tetapi Simon berkata, "Tidakkah di hatimu ada sedikit belas kasih?" Matrena jatuh iba dan memberi aku makan. Saat itulah aku tahu kebenaran pertama. Yang hidup dalam hati manusia adalah belas kasih. Kemudian ada orang kaya yang memesan sepatu yang tahan 1 tahun sambil marah-marah. Aku melihat maut di belakangnya. Ia tidak tahu ajalnya sudah dekat.
Aku tersenyum untuk kedua kalinya. Dan saat itulah aku tahu kebenaran kedua. Manusia tidak diizinkan mengetahui masa depannya. Masa depan manusia ada di tangan Tuhan. Hari ini datang ibu angkat bersama kedua anak kembar tadi. Ibu kandung si kembar itulah yang diperintahkan Tuhan untuk kucabut nyawanya. Dan aku melihat si kembar dirawat dengan baik oleh ibu lain. Aku tersenyum untuk ketiga kalinya, dan kali ini tubuhku bercahaya. Dan aku tahu kebenaran yang ketiga. Manusia dapat hidup tanpa ayah dan ibunya. Tapi manusia tidak akan dapat hidup tanpa Tuhannya. Simon Matrena, terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Aku telah mengetahui 3 kebenaran itu. Tuhan telah mengampuniku. Semoga kasih Tuhan senantiasa menyertai kalian sepanjang hidup. Lalu sang malaikat kembali ke surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mempelai berdua yang berbahagia, hari ini kita semua hadir untuk menyaksikan ikatan cinta kasih antara Fen dan Bella. Tentu saja apa yang mereka bangun bersama saat ini tidak mudah seperti yang kita membalikan telapak tangan. Dulu mereka masih sendiri-sendiri. Mereka bebas mau kemana. Tapi ketika mereka sudah menjadi satu, mereka terikat satu sama lain. Tidak lagi bebas seperti dulu. Dulu ketika mereka masih sendirian, apa yang mereka hasilkan mereka dapat menggunakannya sesuka mereka. Tetapi ketika mereka sudah menjadi satu, tidak lagi. Karena harus ada yang mengaturnya. Dulu mereka masih sendiri-sendiri, mungkin tanggung jawab mereka hanya kepada orang tua yang melahirkan mereka. Tapi sekarang ketika mereka sudah menjadi satu, tanggung jawab mereka tidak hanya untuk mereka, keluarga mereka, tapi juga untuk kedua keluarga besar. Dan belum lagi apa yang akan terjadi di masa depan. Itu adalah tanggung jawab yang akan mereka emban.
sepanjang perjalanan hidup mereka sebagai suami dan istri. Sehingga ya, orang katakan hidup ini tidak selamanya berhiaskan bunga seperti yang kita jalan di atas itu. Semuanya tetap bertaburkan bunga. Juga yang kita lihat di depan, di samping kiri kanan, semuanya berhiaskan bunga. Tapi dikatakan tidak selamanya berhiaskan bunga. Tetapi ada onak dan durinya. Ada saat-saat di mana Anda pasti akan mengalami kepahitan hidup. Itulah duri-duri, onak-onak dalam sejarah hidup. Tentu saja tidak mudah. Saya kemarin ketika acara di Lombok Plaza itu, saya ketika melihat ya pakaiannya mempelai wanita, saya katakan, burung kasuari terbang tinggi menjulang, menjelajahi samudera hingga di samudera Lombok dan ditemukan di sini. Ya. Aven telah menemukan ya burung kasuari itu. Itu artinya harus tetap dijaga, harus tetap dipelihara, harus tetap disayang, harus tetap dicintai. Agar burung kasuari itu tetap ya nampak burung kasuari, cantik dan menawan. Ya. Dan itu hanya dimungkinkan karena kasih. Ya, tanpa kasih tidak mungkin. Tadi ketika berbicara tentang kasih, Paulus mengatakan, ya, walaupun aku memiliki segala sesuatu, bahkan memiliki segala pengetahuan, bahkan memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan lain sebagainya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi semuanya itu hanya karena cinta. Ya, orang yang tahu lagu karena cinta itu pasti akan senang dan bahagia menyanyikannya. Dan tidak mudah hanya karena kasih, hanya karena cinta. Penginjil Yohanes mengisahkan bahwa membutuhkan pengorbanan. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, kalau kalian mengatakan sungguh-sungguh saling mengasihi, maka kalian harus akan saling berkorban. Jadi bukan hanya laki-laki yang berkorban untuk istri, tapi istri juga berkorban untuk suami karena kalian saling mengasihi. Dan tentu saja tetap tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Kita tahu terkadang tantangan, cobaan, kesulitan dan lain sebagainya akan memudarkan kasih itu. Sehingga kadang timbul amarah, timbul kebencian dan lain sebagainya. Tetapi Paulus mengatakan kasih itu mengutuk
menutupi segala sesuatu. Kasih itu memaafkan, mengampuni. Kasih itu menerima. Termasuk kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri masing-masing. Tetapi jika kalian berdua sungguh-sungguh menghayatinya dan menjalankannya di dalam hidup, Tuhan memberikan jaminan untuk Anda berdua. Apa saja yang kalian minta kepada Tuhan akan didengarkan. Tapi intinya, jika kalian sungguh-sungguh saling mengasihi. Itu merupakan janji Allah untuk kalian berdua. Berarti bahwa kalian berdua harus menghayati itu. Dan seperti ya saya katakan, kasih itu harus menular. Ya. Bukan berarti penyakit menular. Tetapi membuat orang lain akan terkagum-kagum melihat kalian berdua. Bahkan membuat orang lain akan memberikan penghargaan atau penghormatan kepada kalian berdua. Dan lebih daripada itu, membuat orang lain akan memuliakan Allah yang kalian sembah. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan turut memuliakan Allah di surga. Dan ini menjadi bekal dalam perjalanan Anda berdua. Semoga burung kasuari yang telah Fen temukan akan tetap menjadi kasuari, bahkan lebih lagi, karena kasih yang tertuang dalam hati Anda berdua. Tuhan memberkati Anda.